السابقين في جاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سون رب استجب لي آمين أعطاك ربي جزيل وكل فعل جميل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Yang saya hormati para bapak dan saudara-saudara anggota Jamiah Istighosah, yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bermuwajahah dalam rangka tetap seperti semula, yaitu berzikir, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi sebuah harapan, hajat dan keinginan kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah tentunya terkabulnya semua permohonan itu seiring dengan ridhonya, sehingga apa yang menjadi pengharapan dan juga apa yang menjadi hasil daripada sebuah permohonan menjadi permohonan atau hasil yang barokah. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam salam kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengharap akan syafaat beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Para bapak dan seluruh anggota Jamiah Istighosah yang saya hormati, sedikit akan mengulas apa yang kami sampaikan pada malam Jumat seminggu yang lalu, bahwa kita sudah sama-sama belajar tentang pembagian atau klasifikasi yang disebut ulama. Secara singkat, bahwa ulama itu dibagi menjadi tiga. Di antaranya adalah ulama biahkamillah, ulama yang mengerti tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang beliau-beliau itu disebut dengan ashabul fatwa. Yang kedua adalah ulama yang mengerti dan paham tentang bidatillah wa sifatillah, tentang zat Allah dan sifat-sifat Allah dan semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang paham seperti itu disebut dengan hukama. Dan kemudian pembagian yang ketiga adalah ulama yang paham kedua-duanya, yang alim kedua-duanya. Ki alim tentang hukum pangeran, tentang hukum fikih, di alim tentang hukum tauhid. Niku disebut kubara, ya, kubara. Kemudian fa inna mukhalatata ahlillah taksibu ahwalan saniyatan. Sesungguhnya orang yang mukhalatah niku bergaul kali ahlillah, itu taksibu ahwalan saniyatan, akan mempengaruhi, akan berakibat kita itu memperoleh ahwalan saniyatan, ahwal yang sangat luhur. Ahwal niku adalah sebuah tindak tanduk apa yang menjadi gerak-gerik daripada ulama tersebut. Perilaku, ya, ahwalan niku perilaku, kebiasaan, perilaku, kebiasaan, yang kebiasaan itu tidak menyalahi syariat. Biasanya kita akan terpengaruh. Itu sudah biasa, di mana kita dan dengan siapa kita bergaul, pasti sedikit banyak ahwalnya atau keadaannya, tindak tanduknya akan mempengaruhi diri kita sendiri. Apakah itu dari cara berbicara, apakah itu cara berjalan dan lain sebagainya, pasti akan mempengaruhi terhadap diri kita sendiri. Contoh yang jelas, kalau misalnya sering berteman dengan
orang yang sering misuk. Contoh ini contoh. Itu pasti, padahal kita sebelumnya tidak pernah, jarang misuk. Tapi kalau bergaul dengan orang yang sering misuk, suatu saat tanpa disadari, tanpa disengaja, atau mau atau tidak, pasti kita akan misuk. Pasti akan misuk. Tolong benar yang tangkap misalnya. Tolong boleh pula tangkap bukan. Karena memang lingkungan itu sangat mempengaruhi. Tolong benar yang tangkap. Pasti suatu saat, padahal orang mati. Pada satu saat tanpa disadari, mau atau tidak, kasokan nama punten, secara tidak sadar pasti apa yang menjadi ahwal daripada orang yang tekok keluar kejana dullah itu pasti keluar, disadari atau tidak. Ini kan sudah biasa, dan ini kanton kan memang di sini memang sudah disebutkan taksi ahwalan santiatan. Dengan siapa kita berkumpul, akan cah, bersahabat, ya di sana sudah paling tidak sahabat kita akan mempengaruhi kita dari segi tindak tanduk, ya, pembicaraan dan lain sebagainya. Makanya para ulama adebu, la tashab man la yaraka illa ma'suman. Jangan bersahabat dengan orang yang hanya orang tersebut akan melihat bahwa kita tidak pernah salah. Tidak boleh. Ini disuruh jauhi oleh para ulama. La tashab man yaraka illa ma'suman. Gampangnya begini. Ketika kita jaya, banyak uang, banyak teman yang bersahabat dengan kita, tapi tatkala kita sudah tidak punya uang, kiri gampangannya, banyak teman yang menjauh. Nah, orang-orang yang seperti itu jangan kita temani. Ya, pecundang namanya seperti itu. Kan tidak mungkin manusia itu bersih dari dosa terkecuali para nabi. Ya biasa, salah biasa. Makanya inilah fungsinya kita berkumpul, inilah fungsinya kita ngaji. Di mana ketika kita salah ada yang mengingatkan. Karena di antara kita tidak ada yang sempurna. Karena ketidaksempurnaan itu, ngaji adalah salah satu solusi, berzikir adalah salah satu solusi untuk memperbaiki diri, saling mengingatkan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Biasanya kalau tidak pernah berzikir, tidak pernah ngaji, lama tidak pernah ngaji, apalagi tidak senang ngaji, itu biasanya hati kita menjadi keras. Dan ketika hati keras, qaswatul qalbi, hati kita menjadi keras, maka kita tidak akan bisa menerima kebenaran. Mbok dielingna sopo, itu biasanya nolak. Karena kenapa? Karena hatinya sudah keras, yang menganggap semua wejangan, semua arahan itu tidak berguna. Kemudian para bapak dan saudara-saudara sekalian yang